Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar channel 7. Inilah 5 alasan psikologis mengapa kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Seperti yang diketahui, rasanya ada beberapa orang yang sering dianggap mustahil untuk dilupakan. Entah karena kehadirannya berkesan untuk Anda atau malah sebaliknya. Oleh karenanya, Anda akan terus-menerus mengingatnya. Anda mungkin sedang mencuci pakaian atau mulai hubungan asmara baru dengan orang lain. Lalu tiba-tiba saja mereka muncul dalam pikiran begitu saja. Hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa dia? Terutama jika hal itu semakin sering terjadi pada diri Anda akhir-akhir ini. Pernah mengalami hal serupa dengan hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah 5 alasan psikologis mengapa Anda tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Yang pertama, Anda masih bergantung pada mereka. Jika Anda pernah menderita suatu seperti depresi atau kecemasan atau harga diri yang rendah, kemungkinan besar Anda akan menemukan sesuatu agar tetap fokus. Hal ini bisa berupa apa saja, seperti benda, hobi, bahkan seseorang yang dikenal. Maka, jika Anda sebenarnya tergantung pada orang lain, sangat wajar jika Anda harus memikirkan seseorang yang begitu berarti tersebut. Pikirkan saat-saat ketika Anda masih kecil, ketika Anda menangis meminta ibu Anda datang dan memeluk Anda. Sekarang, Anda mungkin tidak menangis begitu saja, atau setiap kali Anda butuh kepastian, Anda lebih tahu sekarang. Namun, kebutuhan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu bagi sebagian dari kita. Lalu, coba ingat-ingat kembali, apakah mereka biasanya muncul dalam pikiran saat Anda stres, cemas, atau merasa sedih? Itu pertanda bahwa Anda memang melihatnya sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Yang kedua, memiliki memori yang kuat bersama mereka. Tidak dapat disangkal bahwa hal-hal yang kita alami dalam hidup akan mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Misalnya, Anda baru saja putus cinta atau kehilangan pekerjaan, dan mereka adalah satu-satunya orang yang tetap berada di samping Anda dan membantu Anda bangkit kembali. Kehadiran mereka dalam hidup di masa-masa sulit itu akan begitu membekas dalam memori, sehingga Anda mungkin mendapati diri sendiri saat memikirkan mereka secara acak. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka dan ingin berbicara dengan mereka atau berada di samping mereka. Itu karena orang-orang yang telah menyelamatkan kita di saat-saat sulit akan selamanya terasa seperti rumah bagi kita. Setiap kali sesuatu terjadi yang mengingatkan Anda pada masa-masa itu, Anda akan memikirkannya. Dan itu akan mengingatkan Anda bahwa semuanya belum berakhir. Tetapi ini juga terjadi pada memori negatif. Jika mengetahui bahwa pasangan berselingkuh dengan sahabat Anda, rasa sakit dan kemarahan yang muncul setelahnya akan membuat seseorang jadi sulit dipercaya. Setiap kali seseorang menjadi terlalu dekat dengan Anda mungkin memikirkannya dan bertanya-tanya, apakah orang baru ini akan mengkhianati Anda juga? Yang ketiga, punya urusan yang belum selesai. Mungkin Anda pernah dekat, terlibat pertengkaran hebat, dan tidak pernah berhasil menyelesaikannya. Atau mungkin mereka berutang sesuatu kepada Anda dan kemudian mereka tiba-tiba mengabaikan Anda. Apapun keadaannya, memiliki urusan yang belum selesai adalah cara pasti bagi mereka untuk terus menghantui Anda. Menyelesaikan akan membantu Anda berhenti terlalu banyak memikirkan mereka hampir sepanjang waktu. Terkadang tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah. Mungkin mereka telah memblokir Anda di media sosial dan memutus hubungan dengan Anda. Atau mungkin Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi kontak mereka sebelum mereka pergi. Mungkin mereka berhenti mencintai Anda. Dalam situasi seperti itu, Anda akhirnya harus menerima keadaan apa adanya dan melanjutkan hidup. Yang keempat, pesona mereka tidak dapat dilupakan. Ada beberapa orang yang akan Anda lihat sekali dan tidak akan pernah Anda lupakan lagi. Mereka adalah orang-orang yang menawan. Anda mungkin berpikir bahwa Anda memiliki hubungan khusus, tetapi sebenarnya mereka memang seperti itu kepada setiap orang yang mereka temui. Mereka akan berbicara dengan kekuatan dan tekad yang kuat, sehingga kata-kata mereka akan terukir dalam pikiran Anda. Dan mereka akan berdiri dengan percaya diri sehingga Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak terinspirasi olehnya. Karena betapa mudah diingat mereka, orang-orang yang karismatik mendorong orang lain maju dengan kata-kata dan kepribadian mereka. Alhasil, kita tertarik dengan mudah kepada mereka.
Pikirkan tentang seseorang yang tidak dapat Anda lupakan. Mungkin mereka memiliki beberapa kualitas yang ingin Anda miliki, atau mungkin Anda ingin bersama orang-orang seperti mereka. Misalnya, katakanlah pasangan Anda pemarah. Anda akan mendapati diri Anda semakin banyak memikirkan orang yang menawan itu. Kemungkinan besar mereka itulah jenis energi yang Anda dambakan. Dan kini menjadi lebih jelas bagi Anda bahwa Anda bersama seseorang yang bertolak belakang. Dan yang kelima, Anda sangat membenci mereka. Terkadang Anda membenci orang lain sedemikian rupa sehingga mereka, seperti kata sebagian orang, tinggal di dalam pikiran Anda. Emosi yang kuat akan membakar pikiran Anda, dan semakin Anda membenci seseorang, semakin Anda akan terobsesi untuk membandingkan diri Anda dengan mereka atau mendoakan mereka yang buruk. Misalnya, katakanlah Anda memiliki mantan yang memutuskan hubungan dengan Anda untuk pergi berkencan dengan sahabat Anda, dan Anda akan mengecek media sosial mereka setiap hari dengan harapan akan melihat keretakan dalam hubungan mereka sehingga Anda dapat menertawakan mereka. Hubungan semacam ini seringkali berat sebelah. Sementara Anda menghabiskan hari-hari Anda dengan marah dan kesal terhadap mereka sepanjang waktu, mereka menghabiskan hari-hari mereka tanpa memikirkan Anda sedikit pun. Tidak mudah untuk berhenti membenci seseorang seburuk ini, tetapi akan lebih baik bagi Anda mencobanya. Terima kasih sudah menonton. Salam mistis dan penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.